Heyo Tsamagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Di minggu ini kita kembali mendapatkan chapter terbaru dari Record of Ragnarok, di mana Tamagon mengingatkan dulu pada chapter sebelumnya. Akhirnya kita diperlihatkan 4 dewa primordial, makhluk dengan kekuatan luar biasa, yakni raksasa purba Ymir, penguasa kekacauan chaos, raja iblis Satan, dan dewa pencipta yakni Odin. Dan di akhir chapter pun memperlihatkan ternyata ada dewa random yang dirasuki oleh dewa primordial ini. Dewa yang selama ini kita kenal, dia lebih dikenal sebagai dewa pencipta tertinggi Odin. Nah, jadi bagaimanakah lanjutan dari serial ini? Jangan lupa like dan share-nya nanti ya jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon. Chapter 98 Record of Ragnarok mendapatkan judul Dewa Tertinggi Odin. Chapter dimulai dengan catatan dari narator yang berkata, apa niat sebenarnya dari dewa tertinggi yang misterius itu? Kita pun melihat adanya dewa Odin yang terlihat Odin yang berdiri di balik jendela. Di sana terdapat kotak narator yang berbunyi Dewa Tanpa Nama yang merasuki dewa tertinggi Odin. Dengan kekuatan dan kebijaksanaannya, dia menjadi dewa tertinggi Odin yang kita kenal sekarang. Yep, kita pun melihat dia berkata, ternyata masih ada 2 pengorbanan lagi yang harus ia lakukan guna untuk melahirkan kembali keempat dewa pilar primordial yang asli. Di sini pun kita bisa melihat pedang malapetaka milik Odin primordial yang keluar dari tubuh Odin Nordik ini. Panel selanjutnya pun memperlihatkan gambaran yang benar-benar epik, di mana terlihat Odin yang memimpikan keinginannya yang sudah lama terpenam akan menjadi kenyataan setelah berhasil untuk melahirkan kembali 4 pilar dewa primordial yang asli. Di sini pun terlihat 4 senjata pusaka yang dimiliki oleh masing-masing dewa primordial yang asli. Sekarang kita beralih ke panel yang memperlihatkan Nostradamus, Gold dan juga Siegfried. Di sini terlihat Gold yang sedikit terkejut mendengar cerita yang sudah dikatakan oleh Tuan Siegfried pada chapter lalu. Dia berkata, dewa tertinggi saat ini Odin awalnya hanyalah dewa biasa tanpa nama. Nostra pun kemudian berkata bahwa itu bukan pokok inti permasalahannya sekarang. Tuan Siegfried kemudian kembali menjelaskan bahwa dewa tertinggi Odin ini telah memiliki 4 harta malapetaka yang menghancurkan segel pada 4 dewa pilar primordial. Pertama adalah pedang Gram milik dewa tertinggi Odin yang asli. Kedua adalah gelang alkemis Draupnir milik Chaos. Ketiga galung Brisingamen milik Ymir. Dan terakhir helm Egil milik Satan. Nah, semua benda-benda malapetaka ini sudah ada pada Odin. Gol kemudian berspekulasi bahwa apa jangan-jangan ini adalah artinya dewa Odin ini telah membangkitkan kembali 4 dewa pilar primordial yang asli. Nah, Nostra kemudian menjelaskan bahwa tak semudah itu untuk membangkitkan kembali keempat dewa terkuat ini. Nostra sempat mempelajari tradisi lisan kuno dan juga buku-buku terlarang, namun segel Gleipnir itu terlalu kuat. Jadi, keempat dewa ini tak bisa mengalahkannya begitu saja. Jadi Odin ini memerlukan 2 hal lagi untuk melepaskan segel tersebut. Pertama adalah air kehidupan dan juga yang kedua adalah original vessel. Nostra kembali menjelaskan bahwa air kehidupan adalah energi kehidupan dari umat manusia. Saat dunia Midgard dihancurkan, air mancur Urus akan dipenuhi dengan air kehidupan ini. Dengan kata lain, dunia manusia akan musnah dari mata air Urus dan akan diisi dengan mengalirnya air kehidupan. Jadi, yang dibutuhkan oleh Odin untuk membangkitkan 4 dewa ini adalah kehidupan dari umat manusia itu sendiri di bumi, yakni energi kehidupan dari seluruh umat manusia. Nostra mengatakan bahwa sepertinya Odin ini berencana untuk menggunakan keputusan Dewan Kelangsungan Hidup Manusia untuk tujuannya tersebut. Jadi dengan kata lain ya, atas kehendak para dewa, akhir dari umat manusia sudah ada di depan mata. Nostra menjelaskan bahwa kekuatan ilahi dari 4 dewa primordial yang asli ini akan terkandung di dalam 4 harta malapetaka. Dewa yang mendapatkan kekuatan untuk menghancurkan segel itulah yang disebut dengan original vessel. Gol kemudian bertanya, siapa yang akan berubah menjadi monster seperti itu nanti? Apakah Odin itu sendiri? Yep, Nostra kembali menerangkan bahwa ada hal yang juga terkait dengan senjata malapetaka tersebut, di mana surga pada pedang, dunia pada kalung, kehampaan pada gelang, dan juga kegelapan pada helm. Jadi penjelasan Nostra tentang untuk menjadi original vessel, orang tersebut harus cocok dengan keempat jenis senjata malapetaka tersebut. Tapi Nostra ini tak bisa menemukan dewa seperti itu di manapun.
Nah, namun di sini Dewa Odin yang tak pernah menyerah ini terus-menerus mencari dan hasilnya dia pun menemukan wadah yang cocok untuk menjadi original vessel. Sekarang agar tak seorang pun bisa menghalanginya, orang ini pun berakhir di penjara Tartarus sebagai dewa pendosa. Dan mengejutkannya adalah original vessel yang dimaksud oleh Odin ini adalah Tuan Siegfried. Jika para dewa memenangkan pertarungan terakhir antara para dewa melawan umat manusia, bisa jadi umat manusia akan binasa. Air kehidupan akan memenuhi dan Siegfried akan bisa berubah menjadi seorang monster. Siegfried pun mengatakan bahwa Odin akan segera menghancurkan segel 4 dewa pilar primordial ini. Bagi Odin sendiri, Siegfried adalah hal yang paling terpenting dan dia seperti barang langka yang dirahasiakan. Jadi itulah sebabnya Nostra ditunjuk sebagai dokter yang selalu merawat Tuan Siegfried. Nah, Gol pun kemudian bertanya lagi, kalau Tuan Siegfried ini digunakan sebagai pembuka segel dari 4 dewa pilar primordial, lalu apa yang akan terjadi? Nostra pun mengatakan, tentu saja kematian dari Siegfried itu sendiri adalah harga untuk memenuhi perannya sebagai original vessel. 4 dewa pilar primordial akan dibangkitkan dan pembantaian dewa akan dimulai lagi di akhir dunia akan datang. Gol pun terlihat benar-benar kaget. Dia pun merasakan pada saat Kak Hilde ini selalu mempertaruhkan nyawanya. Dia adalah orang terakhir yang mengusulkan pertarungan antara dewa dan juga manusia di depan dari semua dewa. Dia selalu saja memikirkan umat manusia dan juga para dewa di surga. Lalu tentu saja kekasih tercintanya yakni Tuan Siegfried. Gol lantas kembali bertanya kepada mereka, lalu kenapa mereka berdua ini membawanya ke Tartarus, bukannya Kak Hilde saja? Gol mengatakan bahwa kenapa mereka ini menceritakan hal yang sepenting itu padanya karena dia sendiri adalah murid magang. Di sini Siegfried secara jelas menjelaskan bahwa bagian terakhir yang paling terpenting tentu saja adalah dirinya. Gol benar-benar tampak terkejut. Sekarang kita menuju ke Kak Hilde, di mana dia di sini sedang duduk bersama dengan Loki. Ternyata pertemuan dari mereka berdua ini memang sudah direncanakan oleh Brunhilde. Di sini pun terlihat Hilde yang memohon kepada Loki untuk pertarungan berikutnya. Maukah Loki ini yang maju ke ronde berikutnya? Loki pun mengatakan bahwa Hilde ini benar-benar ingin menyelamatkan Siegfried. Jadi untuk pertarungan ronde ke-11 ini, dia sudah memilih pertarung yang bisa untuk mengalahkan Tuan Loki. Loki kemudian bilang, silahkan saja kau pilih pilihanmu sendiri. Namun dia tak akan menyerah begitu saja dalam pertarungannya nanti. Yup, di sini pun Loki menerangkan bahwa sebenarnya sudah diputuskan dari awal kalau dialah yang akan menjadi peserta berikutnya. Dengan kata lain, Hilde tak perlu mengemis padanya dengan ekspresi serius seperti itu. Nah, Loki pun kemudian kembali ke ruangannya dan di sini dia merebahkan dirinya ke lantai dan tertawa dengan sangat amat lepas. Dia pun menghancurkan semua yang ada di ruangan tersebut dan berkata, bunuh. Yep, panel selanjutnya pun memperlihatkan Anubis yang sepertinya sangat senang karena dia mengira dirinya lah yang bakal mendapatkan jatah untuk memasuki pertarungan. Dan pada akhirnya Zeus menetapkan Loki yang akan maju ke pertarungan berikutnya. Kita masuk ke ruangan dari Hilde. Di sini dia terlihat memilih orang yang bisa untuk mengalahkan Tuan Loki dan mungkin satu-satunya orang dalam sejarah manusia yang saat masih hidup menjadi manusia yang dijuluki sebagai White Death. Panel selanjutnya memperlihatkan Valkyrie yang ke-12 yang bernama Razgris. Di sini sepertinya dia sedang mencari seseorang di hutan. Dia pun terlihat beristirahat sejenak ditemani secangkir teh. Kemudian lantas dia didekati oleh seseorang yang menggunakan tudung. Valkyrie ini pun kemudian memperkenalkan dirinya kepada pria tersebut, di mana dia akan menemani perjalanannya. Yup, dan chapter 98 Rigor of Ragnarok ditutup dengan memperlihatkan pria yang sudah dipilih untuk mewakili umat manusia melawan dewa pada ronde berikutnya. Dia adalah The White Death, Simo Haya. Yup, jadi sekian saja ya pembahasan tabungan terkait dengan review Rigor of Ragnarok chapter 98. Siapakah yang kira-kira akan memenangkan pertarungan berikutnya di ronde yang ke-12 ini? Apakah Loki atau Tuan Simo? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan terima kasih sudah menonton. Kita bertemu lagi dalam review chapter berikutnya dari Rigor of Ragnarok.